Om Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Sidam. Om Sidiriastu Tat Astu Astu Swaha. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siderastu Karaksami Sidi Bawantu Me Sadam. Om Saraswati Namostubhyam Warade Kamarupini Siderastu Karaksami Sidi Bawantu Me Sadam. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga Ibu Guru temui pada pagi hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini Ibu Guru akan sedikit menjelaskan tentang pengertian serta bagian-bagian dari Satripu. Ibu Guru mohon simak video pembelajaran berikut ini dengan baik. Dalam pandangan agama Hindu, dari zaman dulu hingga di akhir zaman telah mengajarkan manusia akan musuh yang ada dalam kehidupannya, terutama yakni musuh yang ada dalam dirinya sendiri. Musuh yang dimaksud yakni Satripu, di mana akan dapat membawa manusia jatuh serta terjerumus ke tempat kegelapan. Anak-anak, Satripu berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata sat dan ripu, di mana sat berarti 6 dan ripu berarti musuh. Jadi, Satripu artinya 6 musuh yang berada dalam diri manusia. 6 musuh tersebut memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Apabila tidak dapat dikendalikan atau manusia itu sendiri tidak dapat mengendalikannya, maka manusia tersebut akan jatuh ke dalam kesengsaraan atau kegelapan dunia. Oleh karena itu, sebagai manusia, hendaklah kita harus bisa mengetahui dan bisa mengendalikan keenam musuh yang ada dalam diri masing-masing. Berikut ini adalah 6 musuh yang ada di dalam diri manusia. Yang pertama yaitu kama. Yang kedua adalah loba. Yang ketiga adalah kroda. Yang keempat adalah moha. Yang kelima adalah mada. Dan yang keenam adalah matsarya. Yang pertama adalah kama. Kama artinya hawa nafsu atau keinginan. Apabila nafsu menjadi positif, maka hasilnya akan baik. Dan sebaliknya, jika nafsu menjadi negatif, maka hasilnya dapat merugikan diri kita sendiri. Hendaknya manusia dapat mengendalikan nafsunya ke ajaran yang benar. Seperti contoh perbuatan kama berikut ini. Suka mencuri, suka membunuh. Ini adalah contoh keinginan yang harus kita hindari sebagai umat manusia. Yang kedua adalah loba. Loba berasal dari kata lub yang artinya rakus tamak. Rakus merupakan sikap senang yang berlebihan dan tidak terkendali. Sifat yang selalu ingin dipuaskan, sifat yang mementingkan diri sendiri. Sifat loba menyebabkan seseorang tidak pernah merasa puas akan apa yang dimilikinya. Misalnya, rakus dan tamak akan kehidupan duniawi, rakus dan tamak akan harta benda, rakus dan tamak akan jabatan atau kekuasaan. Apabila kemunculan sifat ini tidak dikendalikan dengan pengetahuan dharma, tidak memiliki rasa welas asih, tatwamasi, dan satya, akan menjadikan manusia bersikap angkuh dan sombong. Yang ketiga yaitu kroda. Kroda artinya marah. Marah yang berlebihan dapat menyebabkan kerugian bagi kita sendiri dan juga orang lain, seperti menyebabkan tindakan-tindakan anarkis yang dapat menyebabkan tindakan kriminal.
misalnya memukul teman, merusak barang orang lain, serta membunuh keluarga sendiri. Sementara marah juga tidak baik bagi kesehatan. Terlalu sering marah akan menyebabkan penyakit jantung. Yang keempat adalah moha. Moha artinya kebingungan. Bingung dapat menyebabkan pikiran menjadi gelap, sehingga seseorang tidak dapat berpikir secara jernih. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk. Akibatnya, hal yang menyimpang akan dilakukannya. Misalnya, marah, mencuri, bahkan membunuh. Yang kelima yaitu mada. Mada artinya mabuk. Orang yang dalam keadaan mabuk, maka pikirannya tidak berfungsi dengan baik. Akibatnya, timbullah sifat-sifat angkuh, sombong, takabur, dan mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Dengan meminum minuman keras yang berlebihan, akan menyebabkan seseorang kehilangan kesadaran, sehingga menimbulkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir yaitu matsarya. Matsarya artinya iri hati atau dengki. Iri hati atau dengki akan menyiksa diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Orang yang memiliki sifat iri hati atau dengki akan membuat hidupnya menjadi susah, miskin, bernasib sial, sehingga akan menyiksa batin sendiri. Selain itu, bila iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, maka akan menimbulkan rasa ingin memusuhi, melawan, dan bertengkar, menyakiti, berniat jahat, sehingga merugikan orang lain. Nah, dari keenam sifat-sifat tersebut hendaknya kita hindari dan tidak kita lakukan karena akan membawa kita ke dalam kesengsaraan hidup. Nah, sekian video pembelajaran mengenai satripu pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Pertemuan pagi hari ini Ibu Guru tutup dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om.